Dalam beberapa minggu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana alam yang cukup besar. Curah hujan yang turun hampir tanpa henti membuat beberapa daerah terendam banjir, sementara sebagian lainnya mengalami longsor. Air sungai yang meluap masuk ke rumah-rumah warga merusak fasilitas umum dan membuat aktivitas masyarakat berhenti. Di beberapa wilayah, air tidak hanya menggenang, tetapi juga mengalir deras hingga menghanyutkan barang-barang milik warga. Sementara itu, longsor yang terjadi di daerah perbukitan menutup jalan dan memutuskan akses ke sejumlah desa. Banyak warga yang akhirnya terisolasi dan harus menunggu bantuan datang. Ribuan orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka membutuhkan makanan, pakaian, selimut, dan air bersih. Tim penyelamat, relawan, dan pemerintah daerah terus berusaha memberikan bantuan, mengevakuasi korban, serta membuka kembali jalur yang tertutup material longsor. Bencana ini meninggalkan kerusakan yang cukup besar. Rumah-rumah rusak, jembatan terputus, sekolah tidak bisa digunakan, dan aktivitas masyarakat terganggu. Namun, di tengah keadaan sulit ini, terlihat juga semangat gotong royong dan kepedulian antar warga. Banyak yang membantu satu sama lain, saling memberi makanan, tenaga, dan tempat untuk berteduh. Musibah ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja, dan masyarakat perlu tetap waspada. Semoga kondisi di Sumatera segera membaik, dan semua warga yang terdampak bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Pray for Sumatra. Belanda 350 tahun menjajah negeri ini, tapi gunung tidak digunduli segila ini, sungai tidak diracun sebangsat ini. Kita merdeka 80 tahun, gunung digunduli, sungai jadi comberan, hutang menggunung, infrastruktur dibangun asal jadi lalu roboh. Ini bukan salah penjajah masa lalu, ini adalah ulah tangan-tangan serakah hari ini. Hutan dijual, tambang digali sampai perut bumi robek, laut dikeruk sampai nelayan tenggelam. Rakyat disuruh sabar, rakyat disuruh ikhlas, sementara kalian berdasi, duduk empuk, kenyang dari penderitaan bangsa sendiri. Jangan teriak nasionalisme jika Anda menelanjangi negeri ini. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды между падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал. Kalau kita belajar dari kejadian di Sumatera, pejabat-pejabat pembohong mau membodohi masyarakat bahwa tidak ada penebangan. Allah tunjukkan melalui tentaranya namanya air. Dia keluarkan semua itu pohon-pohon dari dalam gunung yang sudah digondol. Berapa gelondongan kayu yang keluar, lengkap dengan nomor-nomornya. Tidak mungkin itu gara-gara cuaca, itu gara ulah tangan-tangan manusia. Maka Allah turunkan bencana. Allah itu bukan maha menyiksa, tapi Allah maha penyayang. Allah itu bukan maha penganiaya, tapi Allah maha rahim. Tidak mungkin Allah serta-merta turunkan bencana kecuali diundang. Apa yang mengundang bencana? Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61, wa yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Saya kasih kau sawit, saya kasih kau batu bara, saya kasih kau timah, saya kasih kau alam yang baik, saya kasih kau iklim yang bagus. Orang Jepang tidak mau bikin hidup kalau tidak beli baju 41 tahun. Lain bajunya musim dingin, lain musim panas, lain musim salju, lain musim semi. Indonesia satu baju 1 tahun bisa kau pakai. Allah kasih itu nikmat Allah. Tapi kalau kau kufuri, inna adzabi lasyadid. Kata Allah, aja nih lo calak kok. Tunggu saya siksa kamu. Dan kalau sudah turun siksaannya, beriman tidak beriman kena kita semua. Kenapa? Karena orang beriman membiarkan orang fasik.